kalian impikan supaya kalian itu belajarnya nyaman, tenang, senang, dan bergembira. Setelah kelas impian ini kalian tuliskan, nanti kita sepakati keyakinan di kelas kita. Bagaimana untuk mendapatkan kelas impian? Kita buat keyakinan kelas dulu. Nah, nanti kita akan menulis bersama-sama, ya. Bu guru akan membagikan satu orang satu kertas untuk membuat keyakinan kelas, dan satu kertas akan dibagikan lagi untuk membuat keyakinan kelas. Baiklah, sekarang Bu guru bagi untuk membuat kelas impian. Ingat ya, kelas yang bagaimana yang kalian inginkan dalam belajar supaya enak, ya, supaya tenang, nyaman, dan bahagia. Paham? Paham. Nah, Bu guru bagikan ya. Silakan ditulis kelas impian dulu. Yang kelas impian dulu bagaimana? Boleh pinjam spidol Bu guru, boleh.
lagi. Siapa yang belum? Wah, jangan terbalik lemparnya. Ya. Nah, yuk. Sini, main sini. Nah. Ini lem belum? Ini lem dulu. Sini sama sini. Sini dulu. Nah, sini. Sini nggak apa-apa. Sini boleh. Nah, ada lagi yang sudah duduk kembali ya. Nah, ada yang sudah duduk kembali. Sini nggak apa-apa, sini atas. Nah, yuk, lagi. Nah, sini bawah. Sini dong, sini. Ayo. Sini. Oke. Nah, sudah? Nah, iya, nggak apa-apa. Nah, oke, duduk kembali. Yuk, silakan duduk lagi. Kita bacakan apa yang sudah dituliskan. Nah. Sudah ya, terima kasih sudah membuat kelas impian. Nah, di antara kelas impian ini ada yang menulis kelas yang rapi, kelas yang bersih, kelas bersih dan nyaman. Ini kelas yang bersih, kelas yang nyaman, kelas yang rapi, kelas yang tertib. Kemudian kelas yang rapi dan nyaman, kelas yang nyaman. Nah, tahu ya kelas impian yang bagaimana yang kalian inginkan? Nah, setelah kita membuat kelas impian, maka bagaimana cara mewujudkannya? Itulah yang namanya keyakinan kelas. Coba misalnya kalian menginginkan kelas yang rapi, bagaimana caranya biar kelasnya rapi? Yo, bagaimana cara menciptakan kelas yang rapi? Gimana? Gimana? Setelah kalian mendapatkan impian kelas atau kelas impian yang bagaimana yang kalian harapkan, maka kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah apa yang akan kalian lakukan untuk bisa menciptakan kelas yang kalian impikan. Contoh, di sini kalian menulis kelas yang bersih yang kalian impikan. Nah, bagaimana menciptakan kelas yang bersih? Apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Melaksanakan piket. Ayo apa lagi? Ya, tidak membuang sampah di laci. Apa lagi? Kelas. Baik, kemudian ada yang menulis kelas yang nyaman. Bagaimana menciptakan kelas yang nyaman itu? Nah, kalian. Jadi untuk mewujudkan kelas impian, bagaimana kalian melakukannya? Ya, oke, belum lagi. Silakan ditulis. Boleh seperti tadi menggunakan spidol, boleh pena, boleh. Saya.
dibacakan? Mau yang mana yang dibacakan? Terus? Tidak makan di kelas. Ya, coba Zidan, maju, bacakan 3 tulisan temanmu. Terus? Membuang sampah pada tempatnya. Baik. Nah, terima kasih ya. Kalian sudah membuat kelas yang bagaimana yang kalian impikan dan sudah terciptalah keyakinan kelas. Oke? Nanti akan Bu Guru buat yang rapi dan kita bacakan bersama. Nah, coba sekarang keyakinan kelas salah satunya melakukan pikir kelas, saling menghormati, menghargai perbedaan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membersihkan kelas, terus melaksanakan pikir kelas. Nah, seperti itu. Itulah kalian harus menyepakati keyakinan kelas yang telah kalian buat sendiri. Ya, jadi inilah yang harus kalian terapkan di kelas, hal-hal yang harus kalian lakukan di dalam kelas agar tercipta yang namanya kelas. Baik, nah sekarang sudah selesai dan waktunya istirahat, boleh istirahat ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sumber Rezeki, yang kami hormati Bapak Pengawas Bapak Sutoyo SPD MSI, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Sumber Rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan insyaallah yang penuh barokah ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak henti-hentinya kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan-sambutan. Acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara yang keempat yaitu penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sumber Rezeki kepada Bapak Badri SPD SD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina di Kecamatan Sungai Lilin, Bapak Sutoyo SPD MSI. Yang kami hormati Ibu Lilis Tasmayanti selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 ke-5, mohon maaf.
Yang kami hormati Bapak Ibu, guru kelas, guru bidang studi, dan juga staf SDN 2 Sumber Rezeki. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita berikan kepada anak-anak bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita membacakan sholawat kepada beliau, kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan kelak bersama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak pengawas, Ibu Lilis Tasbayati selaku calon guru penggerak, dan juga Bapak Ibu guru yang lain yang saya hormati, pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruang guru ini atau ruang rapat ini, di mana dalam acara hari ini kita bukan akan mengadakan rapat dinas, tetapi kita akan bersama-sama mengikuti program dari calon guru penggerak, yaitu adanya aksi nyata ya dari beliau yang merupakan program dari guru penggerak. Nah, untuk itu mari nanti kita bersama-sama mengikuti apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kemudian mari kita bersama-sama jadikan ini sebagai motivasi untuk kita semuanya di dalam melaksanakan tugas, terutama implementasi kurikulum Merdeka yang sedang digalakan oleh pemerintah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dapat ilmu, dapat inspirasi untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana sekolahan kita itu tahun ini sudah secara resmi melaksanakan mandiri berubah, artinya tahun pelajaran ini pula kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa program guru penggerak ataupun calon guru penggerak ini merupakan program dari pemerintah ya, di mana sudah ada beberapa angkatan dan sampai saat ini sudah angkatan yang ke-8, 9, 10. Ya, alhamdulillah bahwa sekolah kita ada satu guru yang masuk ya dalam pelatihan ataupun pendidikan calon guru penggerak ya, angkatan kelima kemarin, yaitu Ibu Lilis. Nah, itu sebagai motivator kita semuanya, karena beliaulah yang akan mendapatkan ilmu-ilmu terupdate atau terkini yang dapat diibaskan kepada kita semuanya ya, jadi kita syukuri dan mari kita dukung. Dan harapan saya tentunya Bapak Ibu yang lain yang belum lolos itu tetap bersemangat dan mengikuti perekrutan calon guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Nah, mudah-mudahan dengan semakin banyak sekolah kita yang ikut guru penggerak, maka pelaksanaan IKM di sekolah kita, pembelajaran di sekolah kita itu sesuai yang diharapkan oleh pemerintah ya, menuju kepada standar nasional pendidikan ya, paling tidak standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan. Nah, pada saatnya nanti kami juga mohon kepada Bapak Pengawas, Bapak Sutoyo ya, untuk bisa memberikan pengarahan dan juga motivasi ya, khususnya kepada Ibu Lilis yang sedang mengikuti pendidikan ataupun pelatihan calon guru penggerak ini, dan juga kepada guru-guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2 Nusa Serasan, Pak Sumber Rezeki, Pak Badri. Yang kami hormati Bapak Ibu
guru SD Negeri 2 Sumber Rezeki, dan terkhusus dan teristimewa ini kepada Ibu Lilis Tasmayanti yang kita nantikan ilmunya untuk bisa berbagi bersama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang atau pagi menjelang siang ini kami kebetulan sekali, kalau orang Jawa katanya pulau nemu gebuk apa ya Pak. Jadi tanpa sengaja, tanpa diduga kami datang ke sini. Kebetulan yang intinya tadi saya mau konsultasi tentang PMN. Tapi kata Pak Badi malah kebetulan ini Bu Lilis mau mengadakan aksi nyata. Oh ya juga kalau gitu saya mau ikut sampai selesai acara yang akan ditampilkan oleh Bu Lilis. Jadi dengan kesempatan yang baik inilah kami akan memanfaatkan momen ini untuk mengikuti dan sama-sama menimba ilmu dari apa yang sudah diperoleh dari Ibu Lilis. Kemudian yang kedua, mengapa saya katakan keberuntungan ini? Karena tanpa ada terjadwal, tanpa ada terencana, kami dalam 2-3 hari ini dapat keberuntungan Bapak Ibu ya. Kemarin kami habis monitoring di Z3, langsung mampir ke SD 2 Sri Gunung. Alhamdulillah juga di situ ada aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Winarti selaku calon guru penggerak. Kami juga ikut sampai siang, itu sampai jam 2 mungkin saya ikuti. Dan di sini ada juga yang mau mengadakan aksi nyata tentang kegiatan guru penggerak itu. Jadi kami juga bukan saya membatasi waktu, malah saya senang. Jadi saya juga ikut menyaksikan aksi nyata yang akan ditampilkan oleh Ibu Lilis. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan dengan Bapak Ibu sekalian, apapun nanti yang disampaikan oleh Ibu Lilis itu memang nilainya dan muatannya itu sangat-sangat positif. Tapi apabila disampaikan Ibu Lilis tidak pada didukung oleh kawan guru yang ada di sekolah ini, ya sia-sia saja. Nanti Bu Lilis malah grogi, nanti udah disampaikan Pak Toyo ini apa yang mau saya sampaikan kan gitu. Jadi ayo kita sama-sama dengarkan. Kalau kita simak memang sangat-sangat positif. Inilah paradigma baru yang ada di dalam dunia pendidikan untuk mengubah, mereformasi mindset pola pikir kita supaya menjadi guru yang benar-benar guru yang sesuai diharapkan di era digitalisasi saat ini. Bukan era yang dulu-dulu tinggalkan. Ini kita akan maju atau menuju ke era yang digitalisasi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Lilis yang sudah aktif dengan berpacu dengan kesibukannya, dengan berbagai macam kegiatannya. Alhamdulillah Bu Lilis bisa mengikuti sebagai calon guru penggerak. Ini baru calon Bu Lilis ya, prosesnya masih panjang Bu. Kira-kira bulan Desember Bu Lilis itu ya baru dinyatakan apa lulus atau tidak dan akan mendapat sertifikatnya. Kalau dia nanti di bulan Desember dinyatakan lulus, berarti dia sudah bisa menyandang sebagai guru penggerak, bukan calon lagi. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu ya. Amin. Dan yang lain-lainnya juga yang masih muda-muda ini, kalau Pak Kuslan mungkin ya sudah hampir undur ini, karena 10 tahun sebelum pensiun kan. Jadi mungkin ya yang penting mengikuti arus, jangan malah melawan arus. Kalau dalam ada yang menang, kita harus bisa menang. Jadi menang tetap menang kan gitu. Walaupun nanti Pak Uslan dan Pak siapa nanti udah hampir uzur ya, tetap
kita juga harus menang walaupun tidak harus tampil di depan. Jadi semangat Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga saya pesan juga, karena di sini ada guru, calon guru penggerak dan ilmunya sudah banyak dan sudah mulai ditularkan kepada kita. Jadi ke depan minimal kita jadi pionir, jadi toladan, jadi contoh kepada sekolah-sekolah yang lain yang belum ada guru penggeraknya. Contohnya ilmu yang sudah nanti disampaikan oleh Bu Lilis, ayo kita dukung, ayo kita buktikan bersama-sama. Karena tanpa dukungan dan tanpa motivasi dari kita semuanya, ya percuma saja. Tadi saya sudah sampaikan di awal tadi, sia-sia saja Bu Lilis mencari ilmunya, tapi di dalam sendiri tidak saling mendukung, malah saling mengejek. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau di yang lain ada keluhan itu, saya juga mendengar. Jadi di sekolah itu ada guru penggeraknya, tapi guru-guru yang senior, yang PNS, bahkan yang ini tidak ada yang mendukung. Alangkah kasihan dan sedih mereka. Ya, jadi malah di seolah-olah itu dianggap kecil gitu. Nah mudah-mudahan di Sungai Lilin kita Bapak Ibu ya, semuanya tetap didukung dan disemangati, dan ini mudah-mudahan menjadi tolak ukur sebagai pionir, karena di dalam sini ada guru penggeraknya, minimal baik dalam pengajarannya, baik dalam kegiatan di sekolahnya, budaya di sekolahnya, ini akan lebih baik daripada sekolah-sekolah yang belum ada guru penggeraknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semangat Bu Lilis ya. Tetap kami dukung dan kami motivasi ya. Jadi jangan kendor, jangan merasa saya nggak digubris respon informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Jadi tetap semangat. Mungkin itu mengingat waktu, karena perjalanan ini kelihatannya agak lumayan panjang, tergantung yang menyampaikan, mau simpel mau agak panjang juga, tergantung pematerinya. Jadi kita sama-sama berhemat, kita sama-sama mikir ke depan. Mungkin kalau Bapak Ibu jangan, ini udah lewat jam 12, saya mau permisi pulang, akhirnya Bu Lilis sendirian menyampaikan ini. Nah ini sama saja tidak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu guru, saya ucapkan selamat siang. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Pergi ke Palembang bersama keluarga tercinta, mampir sebentar membeli tahu Sumedang di pangkalan balai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan aksi nyata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, khususnya di SD Negeri 2 Sumber Rezeki. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sumber Rezeki, Bapak Badri SPD SD MPD. Yang terhormat Bapak Pengawas Kecamatan Sungai Lilin, Bapak Sutoyo SPD MSI. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di SD Negeri 2 Sumber Rezeki. Terima kasih atas izin yang disampaikan kepada saya dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 5, yaitu modul 1.4 aksi nyata tentang budaya positif. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Pengawas yang kebetulan berkenan hadir dalam penyampaian aksi nyata saya pada kesempatan hari ini. Baiklah, mohon izin kepada Bapak dan Ibu guru semuanya untuk saya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan pada aksi nyata berikut.
Penyampaian aksi nyata budaya positif modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 5. Sebelum ke berikutnya, baiklah kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Mengenai budaya positif, sebelumnya kepada Bapak Ibu Guru, budaya positif apa yang ada di sekolah kita saat ini? Ya, mengucapkan salam, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kita lakukan di setiap pagi yaitu ikut menyambut peserta didik dalam menyiapkan proses belajar mengajar di sekolah kita. Kemudian apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Salah satu di antaranya yaitu untuk membuat peserta didik itu merasa nyaman saat berada di lingkungan sekolah bersama dengan kita. Dengan cara yang sebelumnya adalah memberikan berupa aturan-aturan yang diberlakukan untuk seluruh warga sekolah. Nah, kemudian bagaimana penerapan budaya positif saat ini di sekolah? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudah berjalan efektif di sekolah kita, terlihat dari yang selama ini tidak sering ditemukan anak-anak yang bertindak negatif, ya. Kemudian eksplorasi konsep untuk budaya positif di sekolah itu terdiri dari beberapa bagian, di antaranya yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yang mengenai 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi tentang segitiga restitusi. Untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu ada 3. Pertama, akan disampaikan makna disiplin, pengertian dari kebajikan. Ciptakan murid yang merdeka, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, di mana motivasi internal itu sendiri yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri, dan itu bukan berasal dari tekanan orang lain, atau kalau peserta didik itu hanya melaksanakan disiplin karena dengan tekanan dari sekolah atau guru. Kemudian kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Diana Busin tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi internalnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia seperti yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu sendiri yang kita ketahui ada 6 elemen. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif,
bernalar kritis, berkebinekaan tunggal. Tuh. Kemudian teori kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Blazer dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, di mana ada 4 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itulah teori kontrol yang selama ini masih sering ada beberapa ilusi bahwa guru adalah kontrol utama murid yang bisa memberikan aturan dan memaksa murid untuk melaksanakan aturan yang kita tetapkan. Lalu Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia, serta ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan. Respon, realita atau kebutuhan kita itu sama, tetapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan masing-masing kita itu berbeda. Dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol kita mengubah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu dalam stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Motivasi, hukuman, dan penghargaan dan serta restitusi. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Ya. Itu jawaban yang diinginkan. Saat saya hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi yang mendasari tindakan saya adalah ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid saya, karena saya percaya tindakan saya sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Itu tentang menghargai nilai-nilai diri sendiri. Kemudian bukan karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan yang artinya kita hanya melakukan
hal tersebut, atau kita hanya datang tepat waktu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, itu namanya guru tersebut melakukan hal yang berupa datang tepat waktu, dengan kata lain hanya bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi dalam diri kita sendiri, apakah kita datang tepat waktu itu benar-benar dalam kesadaran diri kita sendiri, atau tentang 3 hal tadi? Benar-benar menghargai nilai-nilai diri sendiri, menghindari ketidaknyamanan atau tidak enak dengan atasan atau dengan kepala sekolah, atau hanya ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah, atau misalnya diberikan penghargaan berupa guru berprestasi, guru yang paling disiplin, guru yang paling menaati peraturan, guru yang paling rajin itu. Jadi tuntutan guru untuk datang tepat waktu hanya semata-mata ingin mendapatkan imbalan dari atasan atau dari kepala sekolah. Nah, tetapi dalam hal ini, hal yang harus kita garis bawahi yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Datang tepat waktu itu adalah hal kebaikan untuk kita sendiri, tanpa menginginkan pujian atau mengharapkan imbalan apapun, atau hanya takut karena ditegur, seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, disitulah sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Al-Fiqh. Jadi saat kita menyuruh murid untuk melakukan sesuatu dengan memberi imbalan atau penghargaan berupa hadiah, permen, atau sejenis apapun yang berupa imbalan, itu berarti kita berasumsi bahwa anak tersebut tidak akan melakukan apa yang kita inginkan kalau kita tidak memberikan imbalan. Seperti itu. Membuat keyakinan kelas, kita sebaiknya di dalam kelas, nah ini berlaku untuk semua kelas. Setiap kelas harus mempunyai keyakinan kelas. Bagaimana cara mencapainya atau cara mendapatkan keyakinan kelas? Hal yang pertama kita tanyakan kepada murid yaitu tentang kelas impian. Kita tawarkan kepada murid, bagaimana sih kelas impian yang kalian harapkan? Apa yang kalian inginkan selama di dalam kelas? Di situ murid-murid pasti akan, saya ingin kelas saya bersih. Saya ingin kelas saya rapi, Bu. Saya pengen tenang saat belajar, nggak diganggu teman-teman. Nah, misalnya. Terus saya pengen pas pelajaran tertentu itu semua teman-teman itu seperti pelajaran olahraga, semua teman-teman memakai kaos seperti itu kemarin. Jadi nggak ada yang iri, Bu. Nah, seperti itu. Itu kelas impian. Bagaimana anak itu menginginkan kelas itu seperti apa yang dia impikan, seperti yang dia harapkan, tetapi kita bertanya kepada murid kita sendiri. Jangan kita langsung menempel berupa peraturan atau tata tertib kelas. Siswa harus datang tepat waktu, kelas harus dalam keadaan rapi. Jadi tidak seperti itu, Bapak Ibu. Yang pertama kita tawarkan kepada murid tentang kelas impian. Bagaimana menciptakan kelas impian seperti itu. Nah, kemarin saya buat ada 2 karton seperti ini. Setelah anak-anak tuh membuat kelas impian, saya bagikan kertas satu-satu, kemudian
saya tanyakan dan siswa itu menulis satu impian mereka dalam kelas selama belajar, kemudian mereka menempelkannya seperti itu. Nah, setelah itu akan terjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu setelah kelas impian tadi yang dari anak-anak kita baca satu persatu. Bagaimana menurut si A? Dia menginginkan kelas yang rapi. Iya Bu, setuju. Nah, seperti itu. Terus setiap pelajaran olahraga ada teman kalian yang menginginkan semuanya berpakaian olahraga. Ya Bu, setuju. Nah, seperti itu. Setelah anak-anak itu bersemangat untuk menyetujui kelas impian dalam kesepakatan kelas, kita buatlah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kesimpulan dari kelas impian dan kesepakatan murid dan guru kelas di dalam kelas tersebut. Tuh. Jadi setelah itu nanti akan jadilah yang namanya keyakinan kelas. Seperti yang kita lihat, kalau zaman sebelumnya, sebelum saya juga tahu tentang keyakinan kelas, sering ditempel-tempel di dalam kelas itu tata tertib kelas yang isinya berpuluh-puluh panjang, anak sendiri membaca saja kadang malas. Mengerjakan tugas yang telah ditentukan setelah pulang sekolah, yang tidak piket denda 5.000 misalnya. Terus ada tidak mencoret dinding dan meja, tidak menginjak tanaman, tidak jajan sembarangan, seperti itu. Nah, lalu membentuk kelas impian dan keyakinan kelas hanya beberapa saja yang dapat kita simpulkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Misalnya selalu menjaga kebersihan dan keindahan. Satu poin keyakinan kelas saja, saling menjaga kebersihan. Berarti banyak yang tadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak menginjak tanaman, selalu merapikan kelas. Misalnya itu kan masuk di satu poin, tetapi di peraturan sebelumnya itu banyak sebenarnya. Tetapi anak tidak mau memahami itu. Karena itu begitu anak datang, tempelan itu sudah ada, tanpa kita adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Kemudian mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu mengerjakan PR dengan baik, misalnya mengerjakan tugas kelompok dengan benar, mengerjakan tugas keterampilan yang dikumpulkan pada hari apa. Nah, di sini kita hanya satu poin, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Berarti ketika guru memberikan tugas, dalam hati anak tersebut sudah ada keyakinan bahwa saya harus mengerjakan tugas ini sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, seperti itu. Kemudian disiplin waktu. Disiplin waktu itu ya datang tidak terlambat, datang tepat waktu, kemudian pulang tepat waktu, masuk setelah istirahat harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu nanti kena hukuman. Nah, itu kan bisa kita simpulkan dalam satu kalimat, disiplin waktu. Nah, kalau anak-anak sudah, kita harus disiplin waktu, dan itu sudah keyakinan kelas kita. Nah, berarti bagaimana cara melaksanakan poin ketiga ini, disiplin waktu? Berarti tidak boleh datang terlambat. Kan anak sudah tahu seperti itu, Pak. Keyakinan diri dia itu sudah melekat bahwa dia punya keyakinan sendiri bagaimana di dalam kelasnya itu tercipta poin-poin yang sudah ditentukan bersama. Kemudian saling menghormati sesama. Misalnya di dalam kelas, tidak boleh ribut saat guru menjelaskan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek sesama teman. Itu sudah masuk dalam poin saling menghormati sesama. Sesama itu ya sesama semuanya, Pak. Sesama manusia, sesama warga sekolah, saling menghormati sesama guru, misalnya mengucap salam saat ada guru di depan kita, misalnya kan. Terus jika ada teman yang datang terlambat tidak kita sorain, terus tidak saling mengejek seperti yang
sebelumnya saling mengejek orang tua, kemudian timbullah keributan. Seperti itu. Ada teman yang tidak seragam karena lupa misalnya, diolok-olok, akhirnya teman-temannya yang merasa sering dibully itu akan minder. Dia datang ke sekolah itu lama-lama tidak bersemangat seperti itu. Kemudian learn as much as you can. Jadi lakukanlah apa yang kalian bisa. Disitulah kita memberi kebebasan. Misalnya dalam penyampaian materi anak tersebut, misalnya dalam penyampaian matematika, kita mengajarkan dengan cara tertentu, tapi anak bisa melakukan atau mengerjakan dengan cara yang lain. Berilah kebebasan mereka untuk berinspirasi dalam pengerjaan tugas-tugas tersebut. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. 5 kebutuhan dasar ini juga adalah 5 kebutuhan dasar murid di sekolah, di mana kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi murid-murid kita juga harus kita berikan semangat untuk bagaimana caranya anak tersebut merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran dengan memberikan cinta dan kasih sayang. Misalnya ada anak yang belum paham, kita dekati. Ada anak yang biasanya suka mencari perhatian, misalnya pura-pura sakit perut, kita dekati. Seperti itu, itulah bentuk cinta dan kasih sayang seorang guru terhadap siswanya, bukan lagi sebagai bentuk restitusi hukuman. Seperti itu. Kemudian kebebasan juga harus kita berikan kepada murid, bukan bebas bertingkah seenaknya, tetapi kebebasan itu adalah kebebasan misalnya dalam murid berpendapat, kebebasan dalam murid melakukan tugas yang kita sampaikan tetapi dengan cara mereka masing-masing, atau kebebasan mereka dalam misalnya kita akan belajar tentang memahami bagian-bagian pohon. Bu, langsung lihat pohonnya aja ngapa misalnya. Boleh, berarti kebebasan anak kita berikan, yuk kita belajar di luar. Yuk kita kunjungi misalnya, taman yang ada di desa misalnya, seperti itu. Juga kesenangan. Nah, dari kebebasan tersebut akan tercipta kesenangan sendiri bagi anak. Dari situlah makanya akan timbul rasa motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran seperti apa yang akan kita sampaikan, dan tujuan pembelajaran kita pada awalnya itu akan lebih cepat tercapai karena murid merasa bebas dan senang dan bisa berkuasa. Berkuasa di situ artinya bebas menentukan pilihan seperti yang tadi. Misalnya dalam diskusi kelompok, setiap kelompok itu memiliki kuasa untuk menyampaikan apa hasil diskusi kelompok tersebut. Gitu. Jadi tidak semena-mena apa yang jadi. Kalau melakukan diskusi, sebaiknya sebagai guru melihat hasil diskusi itu dengan mempresentasikan kepada teman yang lain agar sama-sama saling menilai kurang lebih dari diskusi kelompok yang sudah dilaksanakan oleh beberapa kelompok tadi. Nah, Bapak Ibu, untuk memberi pemahaman tentang 5 posisi kontrol, saya akan putarkan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kasus pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ini contohnya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kontrol yang kedua, di mana posisi tersebut sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Seperti ini. Ren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana, cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi teman. Naren! Bajunya ganti, Bu. Coba baju. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Tadi ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berikutnya posisi sebagai pemantau atau monitor, posisi kontrol yang keempat. Mungkin dengan video dari ketiga posisi tadi sudah dapat disimpulkan nanti. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir, posisi manajer. Di posisi ini nanti kita sama-sama bedakan apa yang paling terlihat. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut sudah diilustrasikan dalam sebuah video tadi, di mana satu guru mengilustrasikan 5 posisi kontrol masing-masingnya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, di mana seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa posisi guru sebagai penghukum itu bersifat instan. Misalnya, ada anak yang ribut di kelas, kamu maju, angkat telinga, pegang telinga dan angkat kaki. Nah, itu kan bukan suatu peraturan, tapi datang instan secara tiba-tiba. Ada yang murid datang terlambat, tadi disuruh lari 2 kali keliling lapangan. Karena menjawab lagi, tambah lagi keliling 3 kali lapangan.
Nah, seperti itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Hukuman yang diberikan berupa hukuman fisik ataupun verbal yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terdapat dalam sebuah aturan atau sebuah keyakinan. Kemudian dalam posisi pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Suara guru itu lebih lembut dalam posisi kontrol yang seperti ini, tetapi bisa meyakinkan diri anak tersebut bahwa dia itu telah bersalah. Tetapi anak tersebut meyakini bahwa kesalahan itu ada pada diri saya sendiri, seperti itu. Kemudian sebagai teman itu kita bisa mengontrol posisi bahwa anak kita samakan seperti teman kita sendiri, mendatangi atau memanggil jika misalnya ada anak datang terlambat, kita panggil, kita bicara seperti layaknya seorang teman agar anak tersebut tidak merasa takut, kemudian kita dekati alasannya kenapa, seperti itu. Monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Jadi posisi kontrol guru itu bisa melihat dari aturan yang telah berlaku. Misalnya kita masuk jam 7, kok jam 7 lewat 5 menit, kita mengaji pagi jam 7.15. Anak tersebut datang 7.20, berarti anak tersebut jelas terlambat 5 menit. Nah, seperti itu. Jadi kita mengawasi anak berdasarkan data-data yang sudah ada. Kemudian dalam posisi sebagai manajer, di mana respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol sebagai restitusi ini, posisi yang paling tepat digunakan oleh seorang guru adalah ada di posisi manajer, di mana dalam posisi ini guru bisa merespon dan mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Akhirnya jika ada anak yang melakukan misalnya kesalahan, dia akan tahu sendiri keyakinan mana yang telah dia lakukan, lalu bentuk permintaan maaf atau bagaimana anak tersebut menebus kesalahannya sendiri dengan melalui perlakuan yang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Seperti tadi, jika datang terlambat, guru menghampiri, apa yang akan kamu lakukan? Kamu ingin jadi murid yang seperti apa? Nah, kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah dengan menanyakan keyakinan kelas dengan upaya menstabilkan identitas. Berkaitan dengan kelima posisi kontrol tadi, jika ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya seperti dalam video tadi, terlambat datang ke sekolah, guru sebaiknya mengambil posisi sebagai manajer dengan mengucapkan atau memberi beberapa pertanyaan. Seperti yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi kita bertanya kepada murid itu dengan nada yang lembut supaya anak tersebut bisa menyadari apa kesalahan dia, terus apa yang seharusnya dia lakukan, seperti itu. Kalau kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Misalnya, saya lupa menghidupkan alarm. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, mengapa terlambat. Ya, itu tadi alasannya. Saya lupa menghidupkan alarm, Bu. Nah, terus dari situ, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah guru bertanya kesalahan apa, datang terlambat, cara apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Mulai besok saya akan menghidupkan alarm tepat waktu supaya saya bisa datang tidak terlambat lagi ke sekolah. Lalu kita mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Datang tepat waktu, Bu. Misalnya anak tersebut meyakini bahwa sesuatu yang dia sepakati di kelas itu salah satunya adalah datang tepat waktu, artinya tidak boleh terlambat lagi untuk berikutnya. Kemudian, kamu ingin menjadi seperti apa sih? Nah, saya ingin menjadi misalnya siswa yang disiplin, bertanggung jawab, Bu. Bagaimana supaya disiplin? Ya, ujung-ujungnya bagaimana supaya anak tersebut tidak datang terlambat lagi, namun guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan secara halus kepada anak, tidak memberikan hukuman, tidak
tidak memberikan posisi sebagai pembuat anak rasa bersalah atau dalam pengawasan seperti itu tadi. Jadi dengan seperti itu, dengan segitiga restitusi ini memulai dengan validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, bisa juga dengan kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya bukan hanya kamu saja yang bisa datang terlambat. Tadi juga ada temanmu datang terlambat, misalnya seperti itu. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu bisa juga kita lontarkan pertanyaan seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tergantung bagaimana kamu akan memperbaikinya. Apa keyakinan kelas? Kembali keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati bersama. Itulah tadi tentang aksi nyata budaya positif yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, berkaitan dengan pemaparan tadi, jika ada yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan, saya persilakan. Ya, silakan Pak Jamroni. Baik, terima kasih kepada CPP calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya terkait dengan paparan materi yang sudah disampaikan calon guru penggerak. Setelah saya mengikuti sampai sesi ini, saya melihat tujuan dari yang dipaparkan ini adalah menciptakan tujuan atau profil Pancasila yang bermuara kepada kedisiplinan atau iman dan takwa. Kemudian yang saya tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama itu tentang posisi kontrol. Yang sudah disampaikan ada beberapa posisi kontrol dari ilustrasi yang dijelaskan tadi. Apakah itu bisa digunakan secara kombinasi dari posisi kontrol yang sudah dijelaskan itu? Kalau bisa, bagaimana idealnya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai latar belakang siswa-siswi itu yang berbeda, baik dari letak geografis ataupun secara dalam keluargaannya itu kan mempunyai yang lain-lain kan, beda. Artinya metode itu tepatnya digunakan yang mana? Kalau kita menemui permasalahan dengan peserta didik yang sifatnya permasalahan kompleks. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi saya garis bawahi tentang menciptakan kesadaran siswa yang sifatnya bukan memaksa, yang tidak memaksa, ya kan? Yang sudah disampaikan tadi. Maka dengan adanya peraturan yang disampaikan atau visi misi kaitannya dengan peraturan dan lain sebagainya di dalam satuan pendidikan itu, ya kan? Itu bagaimana kalau yang sudah digarisbawahi tadi kan berbagai macam latar belakang, Bu. Nah, ya kan? Dengan adanya peraturan itu yang sifatnya sedikit memaksa. Nah, mungkin semuanya ini kaitannya dengan metode yang saya tanyakan, metode atau cara, kemudian metode yang seperti apa yang paling tepat digunakan kita sebagai pendidik untuk mencapai profil Pancasila tadi. Sekian, terima kasih. Zamroni, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang bisa digunakan secara kombinasi. Yang kedua, peserta didik terdiri dari latar belakang yang berbeda. Terus bagaimana cara mengatasi jika ada siswa yang bermasalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyadarkan atau membuat anak itu memiliki kesadaran diri dalam menciptakan atau melakukan seperti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Seperti itu, Pak Azam. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu ada 6 tadi.
Yang pertama, bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, serta berkebinekaan global. Nah, bagaimana secara kombinasi? Tentu itu sangat saling berkaitan, Pak, dengan membuat keyakinan kelas. Seperti dalam tindakan, misalnya satu peraturan atau keyakinan kelas yang dibuat itu saling menghormati terhadap sesama. Itu saja sudah ada beberapa kombinasi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, saling menghormati terhadap sesama itu kan bisa dalam beberapa kegiatan. Pertama, misalnya dalam kegiatan mengaji pagi. Untuk saling menghormati terhadap sesama mungkin tidak menciptakan keributan, tidak ngobrol saat melaksanakan ngaji pagi itu dalam peningkatan iman dan takwa. Atau mungkin jika ada siswa yang berbeda agama itu tidak mengikuti tetapi tetap ada dalam kegiatan tersebut walaupun tidak ikut mengaji karena kita menghormati dan menghargai sesama. Kemudian dalam gotong royong misalnya, bagaimana cara menghargainya? Ketika ada kelas yang sedang melaksanakan kegiatan giat bersih, maka bagaimana sikap kita? Kan kita bisa mengikuti. Oh, itu loh contoh, itu anak-anak kelas 5, yuk kita ikut bersama-sama di situ. Itu dalam kegiatan gotong royong. Dalam kegiatan mandiri misalnya, dalam pengerjaan tugas, supaya kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka terbentuk di situ kegiatan saling menghargai, jadi tidak saling mengganggu. Misalnya satu colek-colek atau coret-coret buku supaya anak itu tidak fokus dalam mengerjakan tugasnya, tugas mandiri itu seperti itu. Kemudian jika ada anak yang misalnya kebetulan lupa dalam pengerjaan tugas atau datang terlambat tadi, kita kan bisa beri kesempatan kepada anak tersebut untuk menanyakan masalahnya seperti apa, supaya seperti yang dikatakan tadi misalnya anak itu bergantung kepada orang tua. Nah, bagaimana cara kita membuat anak tersebut lebih mandiri supaya tidak datang terlambat? Oh, karena ibu saya tadi belanja dulu misalnya ke warung sehingga saya datangnya kesiangan. Nah, kan kita bisa kasih solusi pendekatan ke anak. Oh, sebaiknya tidak harus diantar orang tua misalnya, bisa bareng temannya atau banyak apa hal yang kita bisa lakukan ke anak untuk sebagai pendekatan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari beragam latar siswa, kita kan ada satu permasalahan siswa itu yang sifatnya kompleks ya. Di situ ada problem home, ada lingkungan yang tidak mendukung, kemudian permasalahan dan lainnya. Sehingga itu membuat sebagai kita seorang pendidik itu harus cari cara bagaimana untuk menyelamatkan anak ini baik secara mental maupun secara pendidikan yang lainnya gitu loh. Permasalahannya itu kompleks dalam satu anak itu gitu. Permasalahan kompleks dalam satu anak dari latar belakang, dari segi latar belakang orang tua dan kesehariannya, Pak ya. Nah, hal yang pertama dilakukan oleh guru berupa pendekatan tadi. Nah, pasti anak tersebut sangat terlihat perbedaannya dengan anak-anak yang lain. Mungkin datang dengan tidak semangat, kemudian sering melamun, atau bahkan dia justru sering mengganggu temannya, atau dia bermain sendiri ketika kita sedang memberi materi pembelajaran. Anak yang seperti itu, yang mempunyai masalah kompleks yang sering terjadi itu adalah anak justru di sekolah itu mencari perhatian dari teman dan gurunya. Itu juga sering saya jumpai. Dan hal yang sudah saya lakukan dan itu memang benar-benar berhasil, yaitu tadi Pak, dengan melakukan pendekatan bagaimana masalah yang sebenarnya terjadi. Misalnya kenapa kok sering melamun, kita kan data anak itu misalnya sering melamun, datang terlambat, kemudian mengganggu temannya. Kita selesaikan satu persatu. Apa sih yang membuat kamu itu sering melamun di kelas?
Kemudian kalau kita menanyakan di kelas, mungkin anak itu kan malu untuk menjawab. Jadi perlu kita panggil, pendekatan secara pribadi. Nah, bagaimana? Kenapa kak kamu sering melamun? Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Nah, bagaimana kamu bisa meninggalkan perasaan yang seperti itu saat berada di dalam kelas? Atau apa yang kamu inginkan dari Bapak supaya kamu itu bisa semangat belajar? Oh, saya itu pengen diajari Bapak tuh dekat dengan saya, maksudnya saya didekati oleh Pak Guru, diajari pelan-pelan. Saya tidak mau dicuekin dengan teman-teman saya, misalnya seperti itu kan nanti. Nah, solusi dari kita itu, terus tanggapan dari anak tersebut, kita sharingkan di kelas. Jangan kita umpamakan anak tersebut, ini loh Okta, misalnya, ternyata datang terlambat itu karena di keluarganya tidak ada yang mendukung sekolah, misalnya. Ibunya kadang ngantar pun nggak mau. Dan misalnya ada tugas sering nggak ngerjakan, ternyata si Oktanya itu belum paham dan ibunya tidak mengajari, misalnya seperti itu. Jangan sebutkan namanya. Jadi kita buat situasi dalam kelas itu seperti refleksi. Bagaimana seandainya ibumu tidak memperhatikanmu? Misalnya apa yang akan kamu lakukan? Misalnya dalam suatu hari ada tugas yang harus kamu selesaikan dan kamu belum paham. Tapi ketika tanya dengan ibu kamu, ternyata ibu kamu, sudahlah sana, cari sendiri, selesaikan sendiri. Tanya dengan siapa yang bisa, ibu dewek gak bisa, misalnya seperti itu kan. Nah, bagaimana? Nah, dengan memancing pertanyaan seperti itu, nanti kita berikan solusi. Di sekolah itu kan ada jam istirahat, ada jam-jam saat pulang sekolah. Misalnya kamu tidak paham dengan PR-nya, bisa kok ketemu sama Pak Guru ajarin. Nanti ketemu di kantor atau di perpustakaan atau di musola, bisa nanti Pak Guru ajari seperti itu. Terus misalnya yang melamun tadi, kenapa sering melamun? Nah, berarti apa yang kamu inginkan biar kamu tuh nggak senang melamun? Apa kita sering kasih pertanyaan? Apa kita kasih kesukaan dia itu apa gitu loh Pak, kita cari apa yang akan dia lakukan supaya tidak lagi melamun di dalam kelas dan mengganggu temannya. Kita kasih kegiatan sendiri. Pasti yang ketiga tadi Pak, bisa diulang lagi? Yaitu berkesinambungan dengan yang kedua. Artinya karakter yang melatar belakangi perbedaan itu. Kemudian yang kaitannya dengan yang ketiga, peraturan sekolah yang sifatnya harus ditaati itu kan kalau digarisbawahi tentunya memaksa kan, sifatnya ditaati untuk semuanya. Contohnya ya setiap hari Senin memakai baju merah putih dan aktivitas yang lengkap. Kemudian peraturan jam 7 sekian harus masuk. Nah, kemudian dengan latar belakang yang ini, apakah bisa itu diterapkan sesuai dengan tujuan dari untuk menciptakan kesadaran itu? Kalau dia tidak memaksa gitu. Nah itu kaitannya dengan metodenya. Mungkin begini tuh. Baik, terima kasih. Yang namanya peraturan itu di mana-mana tetap ada Pak. Dan peraturan itu dalam artian sesuatu yang harus dipatuhi dan ditaati. Namun peraturan-peraturan tersebut bagaimana metodenya agar kita tidak bersifat memaksa kepada anak atau tidak memberikan hukuman kepada anak? Ya solusinya seperti itu tadi Pak. Pertama dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu tentu akan kita hubungkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Karena di dalam rumah pun itu pasti ada peraturan di dalam rumah yang harus disepakati bersama, yang harus ditaati oleh anak. Nggak mungkin orang tua itu tidak mempunyai peraturan. Tapi ya itu tadi, kalau di sekolah kita pakai keyakinan kelas, kalau di rumah kita pakai keyakinan dalam keluarga, kesepakatan keluarga itu bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi intinya dalam mematuhi peraturan kelas itu Pak, cara menghadirkan atau gimana ya, menyadarkan diri anak itu. Kenapa dengan keyakinan kelas? Karena dengan adanya keyakinan kelas itu yang dibentuk oleh anak itu sendiri, perlahan-lahan anak akan menyadari, oh iya, saya ini salah
datang terlambat. Saya ini salah kok masih nyimpan sampah di laci, tak buang dulu lah. Seperti itu. Saya ini salah gangguin teman, gimana caranya? Nah, langsung misalnya ganggu, oh maaf ya tadi ganggu. Nah, seperti itu. Belum lama juga saya buat keyakinan di dalam kelas. Ternyata memang perubahan itu kan tidak bisa instan, Pak. Nah, perubahan itu perlahan-lahan, tidak apa-apa. Yang penting ada progresnya setelah kita membuat keyakinan kelas itu. Dan dari keyakinan kelas itu yang perlahan-lahan sedikit demi sedikit anak patuhi, di antara hanya 5 tadi tapi bisa mencakup 20 peraturan yang di sekolah misalnya, anak akan terbiasa di kelas saja saya sudah seperti ini. Oh, berarti kan peraturan di sekolah itu ternyata ya sadar sendiri gitu loh, Pak. Oh ini kan hari Senin, mana dasi saya, mana topi saya. Nah, seperti itu. Anak itu tahu sendiri gitu loh, Pak, dengan kesadaran sendiri, tidak misalnya setiap hari Senin kok anak itu terus. Nah, kalau selama ini misalnya kita tegur, kita panggil anak itu yang tidak pakai topi, silakan Pak berada di barisan sendiri. Nah, itu kan posisi kontrol guru sebagai pemantau, karena sudah ada di situ, sudah jelas kalau hari Senin yang harus dipersiapkan adalah ini. Begitu tidak kelihatan anak tersebut, maka kita suruh minggirkan. Seperti itu selama ini. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, dengan adanya keyakinan kelas, salah satunya dengan disiplin. Sebenarnya peraturan untuk membuat keyakinan kelas itu tidak usah panjang lebar. Disiplin, tanggung jawab, mandiri, misalnya seperti itu sudah mencakup semuanya. Tetapi sebelumnya kita jelaskan disiplin itu dalam artian yang bagaimana. Apa saja sih bentuk-bentuk disiplin yang harus kita sepakati di dalam kelas seperti itu. Jadi Pak, untuk membentuk kesadaran diri anak dibutuhkan kesepakatan kelas yang akan menimbulkan keyakinan kelas, di mana keyakinan itu tadi timbul berdasarkan atas keinginan anak sendiri. Sebelumnya tadi menciptakan kelas impian bagaimana yang diharapkan. Itu bisa dikombinasikan ya, antara posisi sebagai kontrol, sebagai manajer, kemudian sebagai pengamat atau pemantau, itu bisa dikombinasikan atau satu saja? Bisa Pak, bisa dikombinasikan. Tergantung dengan perilaku anak tersebut. Di mana perilaku anak tersebut, misalnya ada peraturan di dalam sekolah tidak boleh merokok misalnya. Karena itu merupakan perilaku yang sudah tidak bisa dimaafkan. Untuk sekarang kan memang tidak boleh merokok, Pak. Jadi disitulah kita harus berperan sebagai posisi sebagai penghukum. Bisa, Pak. Jadi posisi kontrol guru, kelima posisi tadi bisa diperlakukan dengan perlakuan anak tersebut sendiri. Jadi menyesuaikan. Tetapi idealnya marilah bersama-sama kita dalam posisi sebagai manajer, di mana memberikan respon kepada anak itu dengan melakukan pendekatan dan mencari tahu penyebab anak itu melakukan itu dengan adanya berpedoman pada segitiga restitusi tadi, seperti itu. Terima kasih untuk CPK atas penjelasannya. Ya, terima kasih juga Pak Azam atas pertanyaan-pertanyaan. Mungkin jika kurang berkenan di lain waktu kita sharingkan kembali, karena saya juga masih sama-sama belajar. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah melihat apa yang saya paparkan tadi? Itu dalam diri Bapak Ibu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Itu yang posisi kontrol guru tadi. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi, apa yang sering kita lakukan terhadap anak-anak kita selama ini, dan bagaimana untuk yang akan datang? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi berbagi ini? Nah, misalnya sebelumnya saya selalu memberi hukuman kepada anak, misalnya, setelah bukan mengikuti berdasarkan saya, tetapi pemaparan tadi juga berkaitan dengan apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Jadi saya juga bisa menyampaikan, saya juga akan memulai
memulai bagaimana posisi saya setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan yang saya dapatkan pada modul di 1.4 tentang budaya positif ini. Jadi setelah kita merefleksikan kegiatan hari ini, marilah Bapak Ibu bersama-sama kita bangkitkan semangat kita untuk selalu menciptakan budaya positif kepada semua warga sekolah yang nantinya akan terwujud merdeka belajar dengan berprofil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kembali kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.